Memori paling saya ingat sampai sekarang itu, jujur saya dimarahin Pak Ciputra. Salam properti, salam sehat. Hari ini saya ketemu teman lama, ketemu bos gue juga sebenarnya ya. Bos nih. bos. Kebetulan nih cuaca cerah nih, ketemu di satu tempat ya. Jadi sekarang saya mau ngobrol-ngobrol nih. Tentunya kalau ketemu saya di channel saya ini pasti nggak jauh dari properti. Jangan lupa ya buat teman-teman yang nonton video ini di like sama di subscribe juga ya. Memang kalau ada sesuatu boleh silahkan di komen. Ini hari ini saya ketemu Pak Solihin Wijaya. Pak Solihin, apa kabar? Baik, thank you Pak sudah diajak ngobrol-ngobrol nih. Ngobrol-ngobrol properti ya. Yes. Ya. Jadi Pak Solihin Wijaya ini beliau adalah CEO dari Promek Indonesia. Ya, dan beliau juga sekarang diamanahkan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat REBI. Nah, kalau kita bicara REBI, ini kebetulan ini sekjennya beliau nih. Ya, nah kalau ngomongin REBI juga nih buat teman-teman yang nonton video ini yang belum masuk REBI, ayo gabung ke REBI. Apa sih manfaatnya? Gua nggak ntar Pak Solihin akan bicara apa sih manfaat REBI. Nah hari ini kita mau bicara mengenai properti, seputar properti nih. Tentunya saya mau tanya ke Pak Solihin nih, Pak. Menurut Bapak nih, udah berapa lama sih Bapak? Bukan menurut Bapak ya, Bapak di industri ini udah berapa lama ya Pak? Kalau saya di industri broker, Pak, kurang lebih 23 tahun. 23 Tepatnya tahun. 23 tahun. Berarti udah masak asam garam ya? Asam, garam, gula, manis, pahit, udah rasain dah. Nano. Pak, selama 23 tahun ini ada nggak menurut Bapak nih, ada nggak satu kenangan sampai sekarang tuh nggak terlupakan kalau buat marketing atau buat orang yang baru terjun ke properti itu, ya itu salah satu kenangannya itu closing pertama atau disebutnya pecah telur. Bapak kan belum 23 tahun nih, ada kenangan tertentu nggak selama 23 tahun nih? Ya jelas adalah. Dulu kan saya juga dari bawah Pak Margo. Dari bawah? Iya, sama jadi sales juga. Bukan langsung jadi big boss saya. Sama, dulu saya juga jadi marketing, biasa belajar dari bawah. Sama lah. Pecah telur pertama, wih, udah lama Pak Margo. Tapi yang saya ingat adalah apa? Kapan ingat sih? Di industri ini paling ingat. Buat subscriber saya nih. Jadi di industri properti itu ternyata punya memori ini. Apa tuh Pak? Memori paling saya ingat sampai sekarang itu, jujur, saya dimarahin Pak Ciputra. Yang marahinnya big boss loh, Pak Ciputra. Jadi waktu dimarahin seperti apa tuh? Jadi kita ada pameran, kemudian ada market. Beliau datang, almarhum datang, and then market saya dipegang sama beliau. Ada debunya. Iya. Ada debunya, habis kita. Habis ya dimaki ya. Maki. Itu yang sampai hari ini saya nggak bisa. Jadi memang kalau kita mau bekerja ya, sebagai broker Pak, ternyata kalau kita ada apapun kita harus rapi sebenarnya. Saya bilang itu prinsip. Jadi kalau kita istilahnya kita sebagai broker kan, kadang-kadang ya kalau kita lihat marketing kita bisa jualan, tapi setelah jualan udah tinggal ya. Nah, padahal kita kan perlu servis. Nah, jadi kalau saya bilang ya, kita memang bekerja itu kan, kita broker kan bisnisnya jasa nih Pak. Pak Margo tahu lah. Jadi kita memberikan orang itu kan memang dari A sampai Z itu harus clean and clean. Jadi saya bilang servis itu penting. Jadi maksud saya ya, hal kecil yang kita tidak bayangkan, kita nggak pikirkan, kita sebagai broker biasanya ya jaga aja cuek. Big boss datang biasanya kan nggak boleh duduk kan kalau kita duduk kan. Nah, kita broker kan suka datang jam 10 pameran, kita datangnya jam 11, jam 12. Nah, jadi maksud saya komitmen, on time, dan servis. Nah, kita juga jangan lupa teman-teman rapiin deh. Itu dulu pasti Jadi Pak Solihin itu pernah ditegur langsung oleh Pak Ciputra almarhum ya. Jadi teguran itu buat Pak Solihin sekarang masih membekas ya. Itu bukan teguran berarti buat down kita, malah buat kita lebih semangat ya Pak. Yes, jadi teguran itu membuat saya semakin teliti. Jadi tahu, kalau saya mau pameran detail. Nah, jatuhnya lampu lah, video lah, apa ya. Puji Tuhan, nah sekarang kalau kita pamerkan, saya kebetulan banyak pegang primary nih, Bang Margo. Pegang primary ya? Iya, kita bangun primary. Ya, memang kebetulan saya banyak pegang primary. Jadi kalau
apa tuh biasanya kita agak lebih detail. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, kalau kita bicara properti kan ada 2 market nih ya. Yang secondary ya, jadi orang nitip-nitip properti second kayak rumah, ruko, pabrik, tanah, bla 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 gitu kan. Ada juga primary. Kalau primary itu kan berarti si broker itu udah kerjasama dengan developer. Betul. Jadi memasarkan produknya developer gitu loh. Jadi Pak Solihin tadi bilang kebanyakan Pak Solihin itu produknya primary. Nah, kita bicara mengenai produk primary, Pak Solihin kan sekarang tadi kan bilang Pak Margo dulu saya pernah jadi sales juga, pernah di bawah juga. Berarti kan orang-orang sukses itu nggak langsung naik di atas kan, di bawah dulu. Nah, sekarang dia sebagai CEO-nya dari Promek Indonesia. Pertanyaan jelasin dong Promek Indonesia benefitnya, terus Bapak kenapa kalau lebih condong ngambilnya ke primary gitu loh. Saya rata-rata lihat kalau namanya broker properti ya, ada bendera-bendera lain juga. Rata-rata orang lebih senang ke second. Nah, Bapak kenapa ke primary? Dan jelasin juga dong, Bapak promosi nih di YouTube saya nih tentang Promek Indonesia. Ya mau Bapak. Gini Pak Margo, jadi memang Promek Indonesia itu kan sebenarnya Promek Indonesia itu kan itu adalah franchise lokal. Oh, lokal. Jadi itu brand dari lokal, jadi brandnya saya lah. Oke. Jadi Promek Indonesia dulu tuh ada gabungan. Pak Margo, historinya itu kita gabungan beberapa franchise lokal menjadi satu. Nah, dibikinlah jadi Promex Indonesia. Nah, Promex Indonesia didirikan. Nah, kita memang jual franchise nih. Nah, jual franchise di Promex Indonesia ini memang sampai hari ini kantor kita baru sekitar 18 kantor. Tapi kalau ada yang mau boleh dong. Boleh dong. Kita ada 18. Iya, kita ada 18 kantor sekarang baru. Enggak banyak. Kalau mau gabung. Oh, kalau mau gabung. Kita ada 18 kantor memang enggak banyak, Pak Margo. Oke. Ya, jadi memang kami Promex Indonesia itu mempunyai keunikan karena saya adalah sistemnya adalah agent-centric approach. Apa tuh? Nah, agent-centric approach itu bahwa marketing adalah tombak utama dari bisnis kita. Jadi di kantor Promex itu makanya saya memberlakukan setiap broker itu, setiap marketing yang bergabung, kita tuh mengajak mereka membangun bisnis Pak Margo. Build your business, bukan do your business. Banyak broker, teman-teman broker kan hanya melaksanakan apa yang diperintah oleh prinsipalnya atau member brokernya untuk hanya jualan doang. Selesai itu urusannya nanti, boleh bagi komisi. Nah, di Promek saya sistemnya agency approach, tujuannya adalah mengajak semua marketing yang gabung itu untuk membangun bisnis yang di Promek. Nah, jadi kalau orang suka tanya, ngapain gue bangun bisnis tempat lu? Gue dapat untung apa? Kan itu pertanyaannya sering sekali. Nah, oleh karena itulah supaya orang mau berbisnis, marketing mau berbisnis, marketing mau bisnisnya, saya kasih komisi progresif Pak Margo. Progresif ya? Yes. Jadi kalau Promek berjenjang. Jadi saya mulai komisi itu dari 50-50, terus naik sampai dengan 90%. Nah, tapi dengan pencapaian tertentu. Jelas dong. Kalau enggak kantor tutup Pak Margo. Siapa yang mau beli franchise Promek kalau langsung kasih 90%? Iya. Itu. Jadi itu satu. Jadi kalau kamu bangun bisnis, namanya bisnis kan pasti ada kelebihannya. Jadi semakin kamu mendapatkan lebih besar income kamu, kantor semakin kasih lebih besar. Ya kan? Itu bangun bisnis namanya. Orang bisnis kan. Yang kedua, kita namanya ada support fee, sponsoring fee namanya sponsor. Jadi marketing kan bangun bisnis. Kalau orang sudah berusaha, kemudian dia membangun bisnisnya dengan cara merekrut orang. Pak Mat, saya nih. Jadi kayak MLM gitu? Enggak. Jadi contohnya saya, Margo, saya sudah gabung jadi marketing Promek. Nah, di kantor Allah, saya ngajak Pak Margo. Saya sudah sukses nih. Saya sudah jalan, saya sudah bisa ngomong bisnis, saya sudah bisa ngerti, ya. Nah, saya mulai membangun bisnis saya dengan cara apa? Membangun jaringan. Bentuknya matahari saya. Jadi kalau misalnya, Pak Solihin udah sukses nih di Promek, terus ajak saya. Saya downline-nya Pak Solihin. Yes. Pak Margo ada di bawah saya. Terus Pak Solihin juga bisa bawa si X, sama tuh di bawah. Kalau saya misalnya sukses, terus saya juga bawa downline, kan? Masih timnya Bapak? Masih timnya saya, tapi saya sudah tidak dapat apa-apa. Oh, jadi yang dapat saya? Cuma Pak Margo dapat. Kenapa tadi disebut matahari? Maksudnya apa tuh? Tertarik tuh saya. Matahari adalah you sendiri, you bisa ngembangin sebanyak-banyak orang di bawah. Jadi Pak Margo bisa bikin lingkaran, mau 20 orang, 30 orang, sampai berapapun kesanggupan dari Pak Margo. Jadi marketing itu bisa fokus karena gini. Sponsor fee ini setiap kali Pak Margo sudah jadi marketing saya,
tim saya nih Pak Margo. Saya ajarin Pak Margo dong gimana transaksi, gimana listing segala macam. Sehingga Pak Margo mengerti bisnis ini. Akhirnya Pak Margo transaksi. Nah, setiap kali Pak Margo transaksi, saya dapat offering, dapat sponsor fee namanya. Sponsor fee. Mulai dari 10%. Mulai. Yes. Mulai Ya, 10%. Tadi aja 50 mulainya. Nah, ini mulai tapi sponsor fee mulainya turun, Pak. Jadi maksimal 10 turun. Karena apa? Sebenarnya kan Pak Margo, saya tuh sudah dapat fee-nya Pak Margo berapapun jualannya. Sehingga semakin besarnya Pak Margo dapat jualan, semakin kecil untuk sponsor. Suatu ketika nih Pak Solihin, saya kan di bawah Bapak nih, saya jual, Bapak dapat dong 10 turun. Nah, saya punya tim nih. Saya ada 5 di bawah saya. Berarti tim saya tuh berarti saya juga dong. Pak Solihin stop ya di sini. Stop. Oh, jadi only one. Iya, only one. Kenapa reasonnya only one, Pak? Kenapa? Karena gini, di bisnis ini edukasi itu penting. Kita tidak mungkin berjenjang ke bawah. Karena saya akan merasa happy kasih ke Pak Margo. Pak Margo merasa happy kasih ke saya 10%. Kalau saya bantu Pak Margo dong. Iya. Bantu untuk transaksi, ketemu customernya, negosiasinya segala macam. Nah, kita kan tangannya bisa satu cuman. Gitu. Jadi kita nih membantu orang-orang kita ini supaya bisa berjalan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, di Promek itu ada vendor share fee namanya. Apa tuh? Nah, itu adalah kalau kan gini, saya sudah hampir 23 tahun Pak. Saya kan lihat dinamika broker tuh banyak sekali. Broker kita ini rata-rata bisa cowok, bisa cewek. Itu biasanya rata-rata di tempat saya dari dulu. Tadi ada satu yang bekerja nih. Ada satu ibu rumah tangga, ada bapak kurang, tapi kalau ibunya jago, ya suaminya pasti biasa-biasa aja. Paling happy kalau broker itu suami istri kan. Jadi di Promek itu suami istri diperbolehkan? Boleh. Kalau saya di Promek boleh suami istri. Itu saya lebih happy. Lebih happy ya. Family ya. Iya, family karena. Jadi saya lihat itu. Nah, beneficiary fee itu adalah kalau misalnya marketing A lah, terjadi apa-apa sama dia sampai dia meninggal. Bisnis yang dia sudah bangun, misalnya saya ya berhasil membangun, misalnya si A nih berhasil membangun 20 orang di bisnis itu. Nah, tiba-tiba si A itu meninggal atau cacat tetap. Penghasilan dari 20 orang ini kan sebagai bisnisnya dia dong. Ya, keluarga si A akan mendapat 3% dari pendapatan 20 omsetnya ini. 20 orang ini. Itu 3% itu long term apa ada selama-lamanya selama 20 orang ini bergabung di Promek. Itu 3% itu dari gross komisinya. Dari itu 3% itu dibayarkan per bulan atau per 6 bulan? Sesuai dengan transaksinya dia langsung bayar ke Promek. Langsung. Jadi sorry maaf nih, amit-amit jabang bayi nih ya. Misalnya gue punya anak nih, gue punya tim di Promek 20. Yes. Ya ternyata namanya umur ya manusia ya. Gue ternyata dicium monyet misalnya mati misalnya kan. Nah terus anak gue dapat tuh dari tim aku gitu. Iya. Nah itulah saya bilang build your business. Jadi kita menghargai marketing yang membangun bisnis. Jadi bisnisnya tidak akan mati di Promek selama 20 orang ini bergabung. Jadi Promek itu tadi baru 3, ada lagi? Nah sebenarnya 3 poin itu yang paling utama. Ya ada lagi pastilah. Sekarang kan kami berubah. Tapi kalau mau penasaran, ntar boleh hubungi siapa di nomor di bawah ini? Boleh 0811. Hubungi Promek setempat juga ya. Boleh mau gabung di kantor Promek mana? Jadi udah 18 kantor seluruh Indonesia ya. Boleh bilang hampir ya semuanya. Jadi benefit keuntungannya tadi itu dibilang tuh berjenjang. Terus jadi kalau dia punya tim, tetap dia bisa dapat gitu kan. Di suatu ketika maaf nih, namanya manusia ya, ada sesuatu yang musibah dari atas, tetap keluarganya bisa ada jaminan juga dari keluarga Indonesia ya. Jadi masing-masing ingat ya, aku jujur aja nih, kita sama beliau ini kan sama-sama di Arabi nih, pengurus Arabi. Ini beda bendera loh. Ya aku hanya bilang ya semua bendera itu bagus. Jujur ya. Nah hari ini kebetulan karena ngomong dengan bosnya Promek, gue bilang Promek nih. Padahal gue udah beneran lagi, gitu kan. Gak apa-apa, gitu kan, bebas aja gitu aja. Ini aku bicaranya industri properti, gitu kan. Jadi ada 3 kelebihan nih. Jadi kalau lebih detailnya, pengen lebih jelasin, tak hubungi beliau aja. Gue kasih di bawah nomornya deh ya. Nah, tadi pertanyaan aku nih Pak Solihin, kenapa Promek banyak primary sih? Nah itu, jadi gini Pak Margo, kenapa Promek Indonesia banyak ambil primary? Jadi
kan gini, orang masuk gabung di broker, ya kan, tidak kan, kita kan ada pelatihan lah, 3 hari segala macam standar kan. Tapi tidak semua orang kan langsung bisa melakukan transaksi. Mereka ada yang perlu, apalagi secondary kan perlu waktu, perlu belajar, ya kan, mereka takes time. Nah, saya banyak main primary. Tujuan saya ambil proyek primary, tetapi proyek primary yang jelas, yang kompeten, perusahaannya jelas lah, nggak sembarangan saya ambil. Nah, saya masukin primary itu untuk nyebarin ke semua kantor. Tujuan saya adalah support untuk marketing belajar. Jadi marketing itu dia kalau pertama bingung, nih ada proyek primary. Kan gini, kalau kita sebagai marketing nih, kalau pasti waktu kita join sama satu perusahaan, kita kan pasti paling gampang kan, saya sekarang join lo jadi marketing. Di mana? Di Promek, misalnya Promek Promek Serpong Boulevard misalnya. Lu jual apa aja? Oh, saya ada proyek primary ini A, B, C, D, E misalnya kan, yang harganya macam-macam. Kenapa? Waktu kita bergabung sebagai marketing, kita kan mau produksi dong, mau menghasilkan. Ya pengalaman saya Pak Margo, kalau marketing 3 bulan kagak jualan, karena kita kan muntaber. Mundur tanpa cerita, muntaber. Supaya tidak muntaber, saya kasih proyek primary. So you ada aktivitas. Lu ada yang bisa lu lakukan waktu lu join, sudah ada aktivitasnya. Kalau kamu itu reason saya kenapa saya banyak main primary. Jadi gini, subscriber Margo. Jadi gini, jadi kalau Anda mau gabung ke industri broker properti, gitu kan ada produk 2 nih. Kalau kita bicara secondary, jujur aja ya, memang secondary itu kan effortnya memang lebih. Harus listing dulu atau promosi. Kalau primary, kita sebagai broker nih, anak baru terutama nih, masuk ke dalam satu kantor. Kenapa kalau bicara primary, harganya udah ada, e-flyer udah ada, brosur udah ada, support dari tadi bilang ada team leader yang dia kalau kita closing dia dapat 10%. Karena dia juga pengen dapat 10%, pasti dia akan support mendidik sebagai coaching lah, memberikan kita arahan lah. Seperti produk juga. Jadi kita yang gabung ke Promen itu, terutama anak baru nih ya, mungkin Pak Soin bagaimana apa? Supaya lebih cepat jualan, tentunya supaya lebih cepat dapat duit ya. Iya dong, kan ujungnya itu. Jadi jangan, teman-teman yang sekarang nih kan kondisi sekarang kan lagi pandemi, lagi COVID, mungkin ada beberapa orang kena PHK. Kalau mau mulai satu industri atau cari sesuatu yang memang bisa menghasilkan, gabung nih ke industri broker properti. Salah satunya ke Promek. Promek Indonesia. Oke, tadi gua ngomong pandemi ya, COVID gitu kan, kita tahu nih COVID itu datangnya tuh di bulan Maret ya. Bulan Maret tuh sampai sekarang, sampai kuartal, aku bicara kuartal keempat, kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal ketiga, ya kan? Kuartal keempat kan ini di bulan November nih, tinggal 2 bulan lagi. Menurut Pak Soleh ini kan kita mau akhir 2020, ada tip-tip nggak sih buat broker properti supaya semangat mengejar target sampai akhir tahun 2020? Ayo kasih tip buat kita. Jadi gini teman-teman, semuanya kita tahu dalam pandemi ini kita banyak harus merubah diri. Yes, di Promek internal Promek sendiri saya juga harus mengajarin edukasi kembali ke semua tim, sampai ke marketing, termasuk kalau di Promek itu kan yang kantor kita sebut prinsipalnya. Prinsipal ya? Ya, kalau di Promek itu sebut prinsipal, yang lain kan sebut MB, member broker. Ya, kalau di Promek itu, jadi kita mulai dari prinsipalnya sampai ke marketingnya. Selama pandemi kita banyak melakukan perubahan dalam pengertian edukasi. Dari model yang kita offline menjadi online. Tidak semua marketing itu bisa jalanin, Pak. Jadi itu proses belajar. Nah, jadi kita ini kemarin banyak melakukan pelajaran. Baik itu cara editing, cara iklan, cara video, semua kita ajarin lagi. Jadi dari zero nih. Sorry. Jadi si marketingnya dan prinsipalnya itu dari Promek Indonesia itu diberikan pelatihan untuk digital. Untuk digital, singkatnya untuk digital, sehingga mereka bisa mulai melakukan aktivitas transaksi itu melalui digital. Nah, kita tahu kondisi tidak gampang. Orang melakukan penyesuaian kan, Margo. Dulu kita beradaptasi. Dulu kita semuanya harus ketemu. Nah, selama pandemik, ya setelah kita kasih tahu begini-gini, puji Tuhan juga, mulai kantor-kantor itu bergerak.
Ada transaksi selama pandemi orang nggak keluar tuh ada transaksi melalui Zoom. Bisa transaksi. Oke. Nah, jadi maksud saya edukasi penting. Mereka melakukan perubahan. Jadi kalau marketing nggak mau berubah ya repot. Oke. Ya kan? Nah, bagi marketing yang baru dari Pak Markus pertanyaan, gimana supaya bisa men-shift sampai akhir tahun? Iya. Sebenarnya banyak sekali produk primary yang dilakukan di akhir tahun ini kan. Oke. Kalau saya primary nih, secondary sebenarnya banyak juga barang-barang murah atau kadang-kadang orang PU terkoreksi banyak. Bukan harga corona ya. Bukan corona. Terkoreksi. Kalau corona susah dapat corona sekarang. Gitu ya. Ya kan? Tapi terkoreksi ada. Jadi kesempatan itu tetap ada. Tinggal bagaimana kita harus tetap aktif. Jangan pasif, harus proaktif, harus merubah pola kerja kita. Cara follow up juga berubah. Mungkin dulu kita hanya pakai WhatsApp. Sekarang mungkin kita pakai video call ketemunya. Kalau saya bilang supaya apa? Relasi hubungan itu terjadi terus, Pak. Nah, memang untuk mencapai target itu perlu effort yang lebih beda daripada dulu. Effort seperti apa? Contoh, cara kita berfollow up pasti beda, sudah. Cara kita mengiklankan produk kita, dulu pakai koran segalanya, atau sudah berubah lagi, ya kan? Kemudian cara kita bernegosiasi harus belajar pakai YouTube itu gimana. Kemudian bagaimana kita online. Bicara online dengan ketemu kan beda, Pak. Beda, betul. Ya kan? Nah, kita harus belajar body language dari customer kita. Karena kita nggak ketemu. Nah, oleh karena itu perlu effort, saya bilang. Nah, kalau menurut saya sih itu. Nah, mungkin sekarang sudah boleh direncanakan untuk target tahun depan. Direncanakan untuk target tahun 2021. Saya mau bertanya sedikit ke dapurnya Promek. Dapur saya sih bersih, Pak. Sedikit tanya nih. Ngomong-ngomong, setelah di pandemi ini kita tahu lah di bulan Maret dan April semua kenal, semua shock ya. Tapi di bulan Mei saya lihat Mei, Juni, Juli orang udah menyesuaikan. Ngomong-ngomong Promek, di bulan-bulan kemarin tuh Agustus, September, Oktober sampai November ini penjualannya gimana? Paling banyak? Enggak, maksudnya naik dari tahun yang lalu atau masih stabil gitu? Gini, penjualan memang drop, Pak Marco. Drop. Nah, di bulan Juni mulai naik. Di bulan Juli? Ya, mulai gelombang. Ya, mulai gelombang, naik sedikit. Terus turun lagi sedikit. Gitu. Nah, kemarin kebetulan ada satu marketing yang gila juga transaksi, saya nggak tahu tuh, baik hati tuh. Bulan bulan September, Oktober. Nah, itu dia bisa pecah rekor tuh, jebret, naik lagi. Jadi memang gelombang saya nggak bagus. Harus kita ngomong fair lah. Cuma gelombang itu adalah gelombang yang positif. Kenapa? Dari nggak ada, kita gelombangnya naik. Cuma naik di sini kan naik gelombang turun naik, Pak. Promek kan tadi punya 18 kantor, saya mau tanya nih, wilayah mana sih Promek yang menurut Pak Solihin itu penjualannya bagus sama, sorry ini saya ngomong developer juga nih, developer masih yang Promek yang kontribusinya gede. Jadi kalau penjualan daerah, kalau secondary itu masih luar kota, Pak. Secondary-nya luar kota. Yes, secondary luar kota, itu di Lampung, Solo, itu luar kota banyak kan. Kalau primary kita paling banyak jujur Citra Maja. Citra Maja. Nah, itu paling banyak. Ini Guci Putra dong. Iya. Tadi kan udah tegur sama Pak Ji. Paling banyak di sana. Proyek lain ada tetap, bukan nggak ada. Tapi paling besar kontribusinya itu walaupun nilai kecil, cuman volumenya gede. Gede. Itu kita di sana. Karena memang kita fokus di proyek itu. Nah, jadi itu. Oh ya, satu lagi Promek, Pak. Kalau Pak Margo saya lupa. Mumpung ngomong Promek. Jadi di Promek itu karena kita sudah Promek itu juga tidak ada royalti kita, Pak. Sorry ya. Bukan orang Promek loh. Gue menamakan diri gue sendiri ya. Ntar ada bos aku nonton dari bendera. Siapa lo promosi Promek? Nggak ngendos Promek loh. Tapi setidaknya saya cuma hanya bilang, saya cuma garis merah ya, di industri broker itu duitnya banyak, mudah, apalagi di Promek tadi di coach ada pelatih. Yes. Terus diedukasi ya, gitu kan. Jadi ya kalau Anda mau berpikir ya cepat-cepatlah gabung ke industri ini. Jadi kalau ada apa-apa silakan komen di bawah. Pertanyaan terakhir, kalau ngomong-ngomong bisa lama nih. Pertanyaan terakhir gini. Simpel pertanyaan terakhir. Kita tahu ya,
kita sama-sama di asosiasi. Yes. Satu-satunya asosiasi terbesar di Indonesia adalah RAB. Apa tuh RAB? Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Yes. Kebetulan RAB itu tanggal 17 November, sekali lagi gue bilang 17 November ya. Berarti kurang lebih beberapa hari lagi ya, kita akan mengadakan ada namanya The Biggest Real Estate Summit 2020. Ini acara paling spektakuler, paling keren ya. Yes. Nah, yang lihat YouTube ini juga ntar lari ke YouTube-nya DPP RRI. Yes. Ya, tolong di-subscribe juga ya. The Biggest Real Estate Summit 2020. Nah, sekarang Pak Solihin itu sekarang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal. Berarti kan berkecimpung juga nih di urusan The Biggest Real Estate Summit 2020 ya. Nah, ceritain dong ke subscriber saya agendanya apa sih di acara The Biggest Real Estate Summit 2020? Ayo. Gini teman-teman semua, Nah. jadi yang Pak Margo tadi bilang kalau di RAB, mungkin Pak Margo cerita brand-brand. Di RAB kita tuh lepas baju Pak Margo. Lepas baju ya? Kita tidak ada brand. Bajunya beda kan? Sama, kalau baju beda kita lepas baju. Tapi kalau di RAB sama. Sama. Jadi kita kalau di RAB itu kita tidak ada brand. Okay. Semuanya kita menjadi satu. Semuanya Karena satu. itu semangat kebersamaan kita di asosiasi sesama broker. RAB Summit 2020 ini beda dengan tahun kemarin Pak Margo. Kenapa beda? Jelasin. Karena sekarang kita sistemnya adalah online. Online. Ya, kita online. Jadi kalau tahun kemarin kita tahu semua acara kita tuh sama di Hotel Raffles. Ya, ya. Ya kan? Ya. Itu sampai kita over 2019. 2019. Ya. Itu sampai kita target 600 orang jadinya 800. 800. Sempat heboh itu. Heboh. Ya kan? Heboh berat itu. Dan marketing bayar. Ya. Tapi banyak datang ya. Banyak datang. kali ini gratis. Karena Dengar-dengar nanti dapat hadiah juga ya. nah, jadi gini, teman-teman semua, saya sebelum cerita itu ya. Jadi RAB Summit ini adalah dilakukan tanggal 17. Catat nih, 17 November. Ya, mulai jam 9 pagi kita. 9 pagi ya. Sampai dengan jam setengah 5 sore. 16.30 target kita, ya. Di acara kali ini kita menghadirkan pembicara-pembicara luar biasa Pak Margo. Oh. Tadi kita saya potong nih. Tadi kan di 2019 kan sampai 6.800 itu bayar. Ini di acara ini gratis. Gratis. Pembicaranya hebat-hebat. Hebat-hebat. Ceritain ke mereka sudah datang. jadi gini, pembicara kita satu Ya. yang itu loh. Darmadi. Darmadi sudah pasti itu. Pak Yang Darmadi. lebih yang paling heboh itu adalah Hotman. Hotman Paris Sutapea. Dia akan membahas kepilitan ya. Betul. Oh. Ernest. Iya dong. Ernest Prakasa itu. Ernest Prakasa itu salah satu komedian, sutradara sekaligus penulis yang paling keren. Ada 5 filmnya, trending semua. Dan Ernest Prakasa itu diinterview sama gue. Ernest Prakasa terus ada lagi Pak Ernest Prakasa. Kemudian ada seorang wanita yang menceritakan mengenai finansial. Ligwina Manto, ya kan? Kemudian ada lagi kalau para member broker atau prinsip mau belajar bagaimana manage kantor, ada Pak Darmadi Darmawangsa, sang motivator ya. Siapa yang pernah beliau? Menggebu-gebu. Dan dia ngajarin lagi. Dia mau ngajar loh. Wah, keren. Siapa lagi? Kemudian ada lagi pakar hukum juga. Pakar hukum. Ya. Pak Erwin Kalo yang selama ini sudah banyak membantu RAB. Ya kan? Sudah tidak diragukan lagi. Ya. Kemudian ada pembicara dari Facebook Indonesia. Betul. Kemudian Ado Rambe, sebutin. Ado Rambe dari Facebook Indonesia. Facebook loh. Facebook itu adalah netizen terbesar seluruh dunia. Betul. Ya kan? Yang mau sponsorin acara summit. Mantap Facebook. Oke. Apa? Ada lagi dari mana? Ada lagi dari rumah 123. Oke. Ibu Merin akan bicara juga. Ibu Merin dari rumah.com. Ibu Merin. Ada lagi rumah 123. Ibu Maria. Tapi yang akan bicara Ibu Maria. Oke. Jadi, sorry nih teman-teman, saya kasih sedikit. Kalau sebagai broker properti, terutama secondary, kita pasti familiar dengan namanya Portal Property. Betul. Nah, Portal Property sekarang yang terbesar itu ada 2 nih, yang rumah 123 sama rumah.com.
Rumah 123 pun akan berbagi tip and triknya. Yes. Dia akan membahas juga, yaitu diwakili Ibu Maria ya. Ya, betul. Dan rumah.com juga, Ibu Merin juga, ada Ya, talkshow juga. betul. Jadi kalau nggak hadir nyesel ya. Nyesel banget ya. Nah, itu acara di Pagi. Berarti Sesi pagi. masih ada Sesi siang. Sesi siang itu yang kita menghadirkan para tokoh developer di Indonesia. Wah. Jadi di situ ada hadir Pak Budiasa Sastrawinata. Oh. Ya, itu sekarang posisi sebagai ketua FIAPSI. FIAPSI Di ya. Indonesia. Itu udah nasional. Internasional itu ya. Internasional. Kemudian ada Pak Hendro Gondokusumo. Pak Hendro Kusumo adalah dari Kadin, bidang properti di Indonesia. Kemudian ada jelaslah Pak Lukas yang punya hajat. Ya. Yang kemudian kita ada bos dua. Kemudian ada ketua Ray. Pak siapa? Pak Toto Sudiskar. Ini buat anggota Ray ya, buat developer nih. Ya kalau Anda mau lihat Pak Toto nih, bosnya datang juga. Masa sih timnya nggak datang? Ajakin tuh semua developer untuk ikut acara Ray ya. Setuju. Dan itu tinggal daftar aja. Daftarnya kemana? Nih, www.arabisamit.com. Sekali lagi nih. Nah, terus. Dan sebagai moderatornya Pak Handoko Widiowardho, maestro. Jadi acara siang itu Pak Margo, memang kita siapkan untuk memberikan knowledge kepada semua peserta bahwa di bisnis ini properti tidak ada matinya. Oke. Jadi bahwa kita tuh tetap akan jalan karena bisnis properti itu menyangkut 157 bisnis yang lain. 157 bisnis yang lain. Kurang lebih. Ya. Jadi ini acara kita ini betul-betul secara online. Anda yang daftar melalui yang tadi Pak Margo bilang, ya, siapapun yang daftar itu masih ada kesempatan dapat door prize lagi kita kasih. Nah jadi yang boleh daftar itu bukan hanya anggota Arabi, anggota Arabi perbankan, bisa masyarakat umum ya. Boleh, masyarakat yang umum. lihat YouTube gue nih, daftar, gue kasih link di bawah. Iya. Boleh masyarakat umum silakan daftar di sini di acara kita ini. Jadi Anda suka properti, investor kayak Yusuno yang beli jual properti, daftar Pak. Biar dapat knowledge Pak, teman-teman semua, dapat pengetahuan bagaimana bisnis. Udah dapat pengetahuan gratis, dapat hadiah. Dapat. Apa hadiahnya? Hadiah utamanya itu sepeda motor, bro. Kita kasih. Ada handphone, ada macam-macam barang sama logam mulia. Ada logam mulia, ada handphone. Wah, mantap. Pokoknya barang yang mantap. Ada voucher juga ya? Ada voucher. Hadiahnya kurang lebih 100 unit hadiah yang kita kasih. Buset, makanya nggak datang rugi ya? Yang nggak, teman-teman, kita yang daftar hari ini nih, terakhir nih data nih. Berapa? 3.500 orang. 3.500. Jangan sampai ketinggalan. Ngomong-ngomong target berapa nih? Target kita 10.000 sih. 10.000 ya? Oh. Karena apa? Karena ini free dan kita terbuka untuk umum. Berarti 10.000 ya target itunya ya? Yes, target kita 10.000 peserta kali ini ya. Oleh karena itulah kami juga boleh dong saya thank you sama sponsor yang boleh. Nah, jadi sponsor luar biasa daripada kita Pak Margo seperti tahun kemarin. Dari bank tetap ada, dari developer juga sudah ada kita, ya kan? Jadi kita mengucapkan banyak terima kasih kepada sponsor yang sudah berpartisipasi di acara kita ini. Ya. Jadi sebenarnya Arabi tadi bilang kan ada 157 ya yang berkaitan, salah satunya kan bank ya kan? Ya. Jadi yang orang bank lihat nih hari ini yang lihat juga ajakin dong teman-teman banknya. Ya. Karena kan tentunya kalau bank itu kalau kita bicara properti tentunya kan ada pembelian lewat KPR atau KPA. Nah di situ kan mungkin akan diinformasi nih. Apalagi sekarang tadi ada Pak Hotman tuh bicara mengenai kepahitan juga kan seperti itu. Terus ngomong-ngomong kan acaranya tuh kayaknya heboh-heboh banget gitu loh. Ya, moderatornya siapa tuh moderatornya? Moderator yang mana nih? Moderator hostnya untuk acara dari pagi sampai sore. Hostnya siapa ya? Ada yang cantik? Ada menarik? Lucu? Nah, agak nyentrik? Orangnya nonton loh? Orangnya nonton gak ya? Nah, siapa tuh? Siapa orangnya? Ibu Ros Yunita Latukonsina dan satu lagi pendamping yang setiap kali acara Arabi Summit itu dia pasti jadi MC. Dan dia ganteng banget. Dan dia udah punya. Iya. Namanya Pak Tony Herlambang. Jadi Bu Ros dan Pak Tony udah ada.
udah connect lah ya. Iya, itu berdua udah Nah, connect ya. tadi Pak Solihin juga bilang nih, ini ikut nih kebetulan itu pas tanggal 17 November, RB itu ulang tahun yang ke-28. Yes, udah tua nih. Jadi udah masih milenial. Milenial ya. Nah, ulang tahun ke-28 itu berarti ntar ada perayaan juga. Jadi tanggal 17 November itu kita ada perayaan Pak Margo. Perayaan itu perayaan kecil saja. Kita ada ya ucapan syukur lah. Oke. Kita ada ucapan syukur ya atas ulang tahun kita yang ke-28. Oke. Ya hanya potong tumpeng aja itu kita adalah segi seremoni lah di tengah-tengah acara itu. Oke. Kita bikin seremoni. Iya, jadi pas bertepatan dengan ulang tahun RB yang ke-28. Yes. Oke. Sekali lagi ya teman-teman ya, jangan lupa lah ya. Stay tune terus ntar gimana sih caranya dapat nomornya, daftar diundi terdapat ya, dan nonton di YouTube DPP RB. Betul. Link YouTube-nya jangan lupa di like. Ntar kan ada notifikasi nih, ada pemberitahuan. Nah, jadi tanggal 17 November itu adalah buat sahabat RB. Saya bilang sahabat RB karena apa nih? Yang belum gabung juga tergabung ya. Yes. Itu ada namanya RB Day. RB Day itu, jadi hari itu hari RB lah. Ya, katanya sih dengar-dengar juga RB ada acara namanya RB Got Talent tuh. Apa sih RB Got Talent? RB Got Talent itu ntar ada beberapa kantor menampilkan kelebihannya, bisa lewat Semule, bisa lewat TikTok ataupun lewat video-video yang lain. Makanya seru banget loh. Pokoknya udah seru banget. Siapkan waktu Anda tanggal 17, jangan kemana-mana, pantengin terus di link YouTube-nya DPP RB. Pertanyaan terakhir nih buat Pak Solihin, harapan Bapak terhadap industri ini, terhadap pelaku dan terhadap pemerintah. Oke, kalau pelaku saya harap semua teman-teman yang belum bergabung di RB, yang masih ada di luar, ayo bergabung. Karena industri ini kan namanya kita, ya gini, setiap orang bisnis kita ini kan bisnis bersama. Kalau teman-teman di luar sebagai broker, sebagai melakukan transaksi jual beli, tapi belum bergabung menjadi anggota RB, ayo bergabung menjadi anggota RB. Karena ini asosiasi kebersama-sama kita. Anda bergabung di kita sama-sama maju bersama. Ya, jadi bukan bergabung nanti lu bingung apa enggak. Mari kita bersama-sama. Industri akan bagus kalau kita bersama-sama pemerintah. Kalau kita tidak bersama, tidak akan maju industri ini. Ya kan, untuk kita bersama kita semua. Jadi saya harap kalau yang nonton YouTube Margo ini masih belum jadi anggota RB, yuk gabung sama kita bersama-sama. Yang nonton YouTube-nya saya. Iya, yang nonton YouTube saya. Ajakin untuk subscribe dong. Subscribe juga. Ayo dong. Ya, biar semuanya tambah rame. Setuju? Nah, itu kalau saya usulan itu. Yang kedua apa tadi Pak Margo? Terhadap pemerintah nih, ada pemerintah yang lihat juga gitu saya. Ya pemerintah ya pastilah kita mengharapkan pemerintah mendukung dari program dari RB supaya dari segi support kepada kita sebagai asosiasi itu lebih baik dan lebih jelas lagi. Karena memang kita perlu, tanpa kita didukung oleh pemerintah kita bukan apa-apa. Induk kita tetap kepada pemerintah. Pemerintah ya. Yes dong. Dalam hal ini ya kebetulan kita perdagangan ya. Kita RB di bawah Kementerian Perdagangan. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih sebenarnya Pak Margo bahwa selama ini pemerintah sebenarnya sudah cukup mensupport kita ya. Nah, cuman kita perlu lebih dalam hal ini ya, dalam pengertian untuk semakin mensosialisasikan asosiasi RB ini ke semua provinsi yang ada. Karena kita baru ada di 12 provinsi, sedangkan kita ada 34 provinsi di Indonesia. Kita perlu lagi berkembang, lagi bertumbuh sehingga seluruh Indonesia itu punya asosiasi RB bisa hadir di seluruh Indonesia sehingga semua broker itu dapat terorganisir dengan baik dan kita bisa melaksanakan apa yang sudah ditetapkan dalam peraturan Menteri Perdagangan mengenai broker properti Indonesia. Jadi sedikit saya tambahin ya, bahwa kita itu udah punya 12 DPD seluruh Indonesia, ada 5 caretaker lah, kurang lebih 1.278 anggotanya, bukan individu tapi kantor. Jadi kita udah gede banget nih buat pemerintah, tolong diperhatikan kita, karena kita juga punya sumbangsih buat membangun negara. Ya, apa sumbangsinya? Karena kita pun kalau dapat komisi bayar pajak. Nih maaf nih buat teman-teman broker yang dapat komisinya masuk ke kantong semua. Boya paham, negara itu kan ada pajak. Itu aja sih saya.
Pak Solihin, thank you lah udah ngobrol-ngobrol di Thank channel you. YouTube saya. Buat Thank you. teman-teman gitu, ada komen kayak ada apa silakan. Kita tahu kok saya channel YouTube satu pengen memajukan industri broker properti di Indonesia, terutama industri properti yang tadi bilang industri properti itu banyak banget kaitannya ya. Jadi semoga yang ada di industri ini kita tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa walaupun kita udah dempetan, kita udah di swab nih, udah punya masker masing-masing sebenarnya sih, cuma kita udah normal ya. Jadi jangan berusaha kita kan harus social distancing, tadi udah sosial, ini kita udah nggak seperti itu. Terakhir Pak Solihin, kita kan juga sama-sama di asosiasi di Arabic. Yes. Kalau saya mau tutup karena saya bukan menghormati, saya bagian dari Arabic. Kita mau tutupnya dengan salam Arabi dong. Boleh dong. Begini nih. Iya dong. Ayo. Arabi Dari kita, oleh kita, untuk semua. Thank you.